Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir mengisi sela-sela aktivitas Anda dengan memberikan informasi teraktual terkait perencanaan daerah dan perkotaan. Bersama saya, Salsa Bila Malangi, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, pembangunan infrastruktur besar-besaran di IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur sudah dimulai akhir 2022 lalu. Diketahui, proyek IKN Nusantara di Panajem, Pasir Utara semakin serius digarap. Tanggal 18 Januari tahun 2022, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara RUU IKN menjadi undang-undang. Pemerintah juga telah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru yang akan dibangun di Penajam Pasir Utara. Sementara itu, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN diperkirakan mencapai 35 miliar dolar US atau sekitar 5.001 triliun. Di IKN Nusantara akan dibangun di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam UU IKN dan laman resmi IKN disebutkan bahwa luas wilayah IKN Nusantara adalah 256.142 hektar. Wilayah yang disebut sebagai Kawasan Strategis Nasional KSN. IKN itu terdiri dari beberapa kawasan, yaitu kawasan inti pusat pemerintah 6.596 hektar, kawasan IKN 56.180 hektar, dan kawasan pengembangan IKN 199.962 hektar. Mengutip buku Saku IKN yang dirilis Juli 2021, wilayah IKN dibagi menjadi 3 zonasi atau kawasan. 1. Kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan ini akan menjadi lokasi pemerintahan nasional dan smart government serta area perkantoran. 2. Kawasan barat TKN. Kawasan barat IKN akan menjadi lokasi perkantoran bisnis, pusat pengembangan talenta, serta perguruan tinggi. Yang ketiga, kawasan timur IKN. Kawasan timur IKN akan menjadi lokasi perkantoran bisnis, pusat pengembangan talenta, hotel bisnis, dan area meetings, convention, dan exhibition MICE. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Danis Sumalaga, membeberkan sejumlah tahapan yang akan dilakukan dalam proses pembangunan ibu kota baru. Ia mengatakan infrastruktur dasar akan menjadi modal awal dalam pembangunan IKN. Danis melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar ini akan dilakukan secara beriringan, dimulai dari yang paling diprioritaskan. Pembangunan infrastruktur dasar ini dimulai dari sumber daya air, SDA, berupa drainase untuk pengendalian banjir, kemudian penyediaan air baku dengan pembangunan infrastruktur SDA seperti bendungan dan sungai. Lalu, infrastruktur konektivitas seperti jalan akses maupun logistik untuk memudahkan mobilitas orang bekerja maupun orang. Sementara di bidang cipta karya akan dilaksanakan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan. Sesudahnya, pihaknya akan membuat kafling untuk menentukan lokasi kawasan istana, perkantoran, perumahan, maupun peruntukan fungsi lainnya.
informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Salsabila Malangi, pamit undur diri dan sampai jumpa.